Jensen, Sekte Yuhua telah memperoleh kehormatan karena MU. Ketika para tetua kita melakukan perjalanan ke barat, kamu juga akan menjadi kepala Sekte Yuhua. Berlutut, beri hormat kepada guru. Di aula utama, Penatua Rin menatap Jensen dengan ekspresi penuh kasih. Seperti halnya Preston dan Winston serta yang lainnya, mereka juga bersikap memuja. Jelas, ini semua adalah ilusi, guna menguji kesetiaan Jensen pada Sekte Yuhua. Persetan, kalian juga pantas mendapatkannya. Aku katakan pada kalian, biarkan istriku pergi secepatnya, kalau tidak jangan salahkan aku jika menghancurkan seluruh sektemu. Menghadapi sikap sopan orang-orang Sekte Yuhua, Jensen tak bergeming. Jensen, kamu menentang dan berani berbicara seperti itu pada Penatua Rin. Semua orang di Sekte Yuhua marah. Kalau kamu tidak berlutut, mulai sekarang, jangan mengira bisa keluar dari pintu ini. Jensen, kamu terlalu mengecewakan guru. Kamu adalah muridku, aku telah memperlakukanmu seperti anak, tetapi kamu malah memperlakukanku seperti ini, bahkan enggan memberi hormat untuk guru. Penatua Rin memiliki ekspresi kebencian yang begitu kuat. Jensen samar-samar mulai mengerti. Hari ini, jika dia tidak berlutut untuk memberi hormat kepada guru, mungkin dia tidak akan bisa melewati level ini. Dan begitu dia gagal, dia akan kehilangan kesempatan untuk lolos. Hanya ada dua pilihan, yang pertama adalah berlutut, yang kedua adalah eliminasi. Pada saat yang sama, banyak murid telah tiba di tingkat ketiga, tetapi lantai ketiga sangat sederhana bagi mereka. Banyak murid dengan mudah lolos dan tiba di lantai keempat. Lonceng di lantai 3 masih berbunyi, membuat semua orang tahu bahwa masih ada murid ujian yang masih ada di lantai ini. Lantai ini adalah yang paling sederhana, murid ujian itu tidak seharusnya selama itu. Hal ini menyebabkan banyak orang membicarakannya. Mungkinkah masih ada pengkhianat di dalam sekte? Tahap ini, pasti Jensen, hehe, aku akan melihat bagaimana dia lolos. Penatua Rin menebak sesuatu. Lantai itu dibuat oleh leluhur Sekte Yuhua, yang merupakan pengujian kesetiaan murid terhadap sekte. Jensen hanyalah orang luar. Dia memiliki sikap sombong dan tulang punggung yang kuat, tetapi sekarang dia harus menundukkan kepalanya yang mulia tersebut dan tunduk kepada Sekte Yuhua. Kecuali, Jensen memilih untuk dieliminasi. Duar. Pada saat ini, guntur dan kilat menyambar di lantai 3, seolah-olah langit telah terkoyak. Sebuah ilusi benar-benar menerobos bangunan dan mengelilingi menara transformasi dengan jelas, membuat banyak murid terkejut. Aku, Jensen, tidak menyembah langit, tidak berlutut di tanah. Hanya sekedar Sekte Yuhua, berani membuatku berlutut, apakah kalian layak? Aku di sini hari ini untuk istriku, tetapi aku tidak akan pernah meletakkan martabatku demi istriku. Kalau kalian ingin menghentikanku, aku akan hancurkan hari ini juga. Teriakan keras terdengar dari gedung. Semua orang pun mendengarnya. Itu suara Jensen. Saat ini, di lantai ketiga, wajah Jensen acuh tak acuh seraya bergerak maju. Ki melihat miliknya telah melihat semuanya. Karena ilusi ingin dia berlutut, maka dia akan menghancurkan ilusi tersebut. Jika tidak dapat melewati lantai ini, tentu akan menghancurkan lantainya. Dia tidak percaya bahwa ilusi belaka bahkan bisa melawan langit. Selas. Satu pedang menebas keluar. Di depannya, kepala Penatua Rin terpotong oleh pedang bayangan. Kepalanya jatuh ke tanah dan sepasang matanya melebar. Kamu berani membunuh guru? Ingin menjadi guruku, jangan harap kamu cukup memenuhi syarat. Jensen mendengus dingin dan menghentakkan kepala tersebut di atas tanah menjadi lumpur daging. Jensen, meski kamu mengkhianati guru, di matamu masih ada Sekte Yuhua. Winston dan yang lainnya menjadi marah. Mereka mengelilingi Jensen bersama murid sekte lain dan menatap Jensen saksama. Aku tidak hanya mengkhianati guru, aku akan menghancurkan kalian. Tidak ada yang bisa menghentikanku melakukan apa yang ingin kulakukan. Tidak ada yang bisa menghentikan aku membawa pergi Elena. Pedang Jensen melesat, niat membunuh menyeruak keluar. Di bawah setiap pedang, ada satu orang Sekte Yuhua yang gugur. Meskipun itu ilusi, tetapi perlu diketahui bahwa jika orang lain dari Sekte Yuhua ada di sini, mereka tidak akan berani membunuh Sekte Yuhua. Gila! Mengejutkan! Tidak ada yang menyangka Jensen akan menggunakan metode seperti itu untuk menghadapi menara transformasi. Yang membuat mereka ironis adalah Jensen telah mencapai lantai keempat setelah membunuh semua orang di Sekte Yuhua. Sialan!
Situasi macam apa ini? Diperkirakan bahwa leluhur sekte Yuhua yang mendirikan ilusi lantai ketiga tidak menyangka bahwa seseorang akan berani membunuh sekte Yuhua dan lolos dengan menghancurkan pintu. Lagi pula, bahkan jika murid-murid sekte Yuhua tidak puas terhadap sekte mereka, paling-paling akan mengeluh dan gagal lolos pada akhirnya. Akan tetapi, untuk membantai seluruh pintu, itu sangat melebihi imajinasi leluhur. Sangat agresif. Ilusi itu menampakkan dirinya di luar menara transformasi, menyebabkan banyak orang terkesiap dan mengagumi secara diam-diam. Mata Penatua Rain dipenuhi dengan amarah. Jensen memakinya di depan semua orang. Tindakan ini sama seperti menampar wajahnya. Selain itu, membantai sekte Yuhua lebih dari sekadar ketidaksetiaan, melainkan kebencian yang mendalam. Diperkirakan semua sekte sedang menyaksikan lelucon sekte Yuhua saat ini. Yang paling membuatnya tertekan adalah dia bisa membunuh seluruh alam ilusi dengan cara yang sombong dan bahkan berhasil lolos dari ujian. Sekte Yuhua telah dipermalukan. Yua dari Gunung Shu tertawa senang. Jika murid lain, siapa yang berani membunuh seluruh sekte? Lagi pula, apakah tidak takut dibalas setelah meninggalkan menara transformasi? Kebetulan Jensen bukan murid sekte Yuhua. Dia melakukan hal-hal sembarangan. Jensen. Elena membelai mulut kecilnya, matanya penuh emosi. Tidak ada yang bisa menghentikanku melakukan apa yang ingin kulakukan. Ini adalah tekad suaminya. Masih sama seperti dulu. Tidak peduli seberapa besar badai itu, suaminya akan melindunginya. Lapisan keempat, ketenangan hati terhadap nafsu. Banyak orang di lantai ini tersingkir. Dalam ujian ketenangan hati terhadap nafsu, Elena muncul di banyak hati mereka. Bruk, bruk, bruk. Di luar menara transformasi, sejumlah besar sosok jatuh. Semuanya meneteskan air liur dan tampak tersihir. Hal ini membuat para tetua sekte Yuhua dipermalukan. Lantai keempat selalu menyingkirkan sebagian besar murid, dan tahun ini juga demikian. Winston dan Preston juga telah tersingkir, tetapi mereka tidak peduli, karena menara transformasi hanya menguji 3 lantai pertama dan mereka telah berhasil menyelesaikan tujuan mereka. Baru setelah mereka keluar, mata mereka melirik dan wajah mereka tampak muram. Jensen ternyata masih berada di menara. Artinya pelatihan hati Jensen lebih kokoh dari mereka. Mereka telah kalah dari Jensen dalam tes jalur Yu dan jalur Hua. Hanya saja, lelucon macam apa ini? Jensen, orang yang datang mencari istrinya, juga layak membicarakan pelatihan hati? Ironi yang hebat. Selain itu, hanya ada 2 orang yang tersisa di dalam menara transformasi. Mereka adalah Jensen dan Jiro. Bagi Jiro, pengujian ketenangan hati terhadap nafsu adalah yang paling mudah untuk dilewati. Terlihat di lantai keempat, tubuh seksi penuh dengan aroma, sesekali juga ada erangan wanita yang menawan, tetapi Jiro tidak melihatnya dan terus bergerak maju. Sekumpulan psikopat yang tidak memakai pakaian. Apa yang perlu dilihat? Lebih baik berlatih, sebab tujuanku adalah untuk menembus lantai ke-6 dan memecahkan rekor. Untuk saat ini, aku harus menjadi yang pertama. Winston, Preston, orang-orang ini mana bisa dibandingkan denganku? Tidak lama kemudian, Jiro melangkah ke lantai 5. Itu semudah minum air putih. Orang terakhir yang berada di lantai 4 adalah Jensen. Pada saat ini, dia melihat keindahan di sekitarnya dan tidak bisa menahan senyum pahit. Wanita cantik ini semua kenalannya. Ada Natasha, Veronica, Gracia, Keisha, dan sebagainya. Sangatlah banyak. Salah jika mengatakan bahwa dia tidak tergerak. Lagi pula, dia juga seorang pria. Tingkat ini sepertinya menjadi ujian ketenangan hati terhadap nafsu. Meskipun aku genit, tetapi jelas tidak senonoh. Jangankan ilusi belaka. Bahkan di dunia sekul, aku dapat mengontrol batas intiku ketika mereka datang kepadaku. Karena, aku sudah menikah. Jensen terus menggunakan ki melihat untuk melihat dengan jelas esensi yang ada dan terus maju. Tak lama, seorang wanita dengan kulit seperti salju dan kulit tebal pun datang. Itu adalah Elena. Dia secantik peri 9 langit, paling menggoda dan paling cantik di antara gadis-gadis yang Jensen kenal. Istriku, kamu juga datang untuk ikut bersenang-senang? Jensen langsung tersenyum pahit, karena kelemahan terbesarnya adalah Elena. Aku tidak boleh gagal di sini, kalau tidak, Elena yang asli akan meninggalkanku.
Jensen menggigit ujung lidahnya dan melangkah pergi. Elena terus merintih di belakangnya, namun Jensen mengabaikan semuanya. Itu juga berkat Ki melihat yang dia lihat melalui esensi. Jika tidak, dia pasti akan gagal. Bisa dikatakan bahwa dia telah berhasil mencapai lantai kelima dengan mengandalkan Ki melihat. Di saat yang sama, Jensen pun mencapai lantai kelima. Tak terhitung banyaknya orang yang bersorak, mereka berdua pun berlalu. Ketenangan hati ini lebih kokoh dari sebelumnya. Sayangnya, yang paling memalukan adalah salah satunya merupakan manusia biasa. Jiro baik-baik saja. Bahkan Jensen si anak dari dunia sekuler begitu kokoh, benar-benar tidak sepele. Tetapi, tujuan Jiro adalah memecahkan rekor dan mencapai lantai 7. Mungkin saja dia bisa berhasil. Mereka sudah di atas semua murid sekte luar. Suara diskusi pecah satu demi satu. Suara-suara ini, seperti tamparan yang tak terhitung jumlahnya, juga mendarat dengan kejam di wajah penatua Rain. Ketenangan hati orang lain sangat kokoh, yang mana demi menjadi lebih kuat untuk kehidupan yang abadi. Sementara ketenangan hati Jensen begitu kokoh demi istrinya. Ibu bos menebak tentang pelatihan hati Jensen, wajahnya tidak bisa berkata-kata lagi. Orang aneh. Jasmine pun juga mengutuk. Saat ini, di lantai 5 menara hati, Jensen dan Jiro sedang bergerak maju. Jensen juga tidak tahu sudah mencapai lantai berapa para murid lainnya. Agar aman, dia berusaha pergi setinggi mungkin. Lantai kelima, ketenangan hati terhadap pembunuhan. Di aula, tampak sejumlah besar master berdatangan dan ingin lolos. Apa yang mereka lihat adalah ketegasan dan kekuatan mentalitas mereka. Ini juga merupakan penilaian hati. Jika pelatihan hati mereka tidak kuat, dengan aura pembunuh itu saja, keraguan akan muncul di hati, dan akhirnya tereliminasi. Haha, cepat bunuh. Di lantai ini, Jiro sangat gembira. Dia bergegas maju dengan kedua tangannya. Tirani di hatinya ditampilkan dan dia membunuh sepanjang jalan. Membunuh? Jensen menatap ahli yang menerkamnya dan menggeleng ringan. Dia pikir itu adalah masalah yang sulit, tapi ternyata hanyalah adalah pembunuhan. Jensen, mewakili kemiliteran untuk mengikuti tugas membela negara berkali-kali. Dia tentu sudah membunuh banyak orang. Dengan mencibir, Jensen melesat maju. Dimanapun dia lewat, darah ada di mana-mana. Tentu saja berbeda dengan Jiro, pembunuhan Jensen bukan tanpa pandang bulu membunuh orang yang tidak bersalah. Selama tidak membunuhnya, Jensen tidak akan peduli. Ini adalah kebiasaan yang dikembangkan di kemiliteran. Mengusik wasia, meskipun jauh pun tetap harus dihukum. Selama mereka berani melanggar, maka akan dibunuh tanpa belas kasihan. Namun, mereka tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Makin banyak Jiro membunuh, makin dia menggila. Yang baik dibunuh, yang buruk pun juga dibunuh. Meskipun dia berjalan ke lantai ke-6 lebih cepat dari Jensen, benih-benih pembunuh di hatinya telah bangkit. Di samping itu, Jensen tidak terpengaruh sama sekali, sebab dia tahu mengapa harus membunuh. Sesaat kemudian, keduanya berjalan ke lantai ke-6. Lantai ke-6 merupakan rekor tertinggi sekte Yuhua saat ini. Semua murid sekte luar selalu mencapai tingkat ini dan kemudian gagal. Pada lantai ini adalah ketenangan hati terhadap ketakutan. Orang memiliki 3 emosi dan 6 keinginan, di mana ketakutan adalah salah satunya. Hanya ketika kultivator tidak takut, mereka dapat melangkah lebih jauh. Hanya manusia biasa yang memiliki rasa takut. Dulu saat aku berada di lantai ke-6, aku menghadapi hal yang paling ditakuti langit dan bumi, aku mengerti bahwa langit dan bumi bisa ditakuti. Untungnya, aku berhenti pada saat kritis, kalau tidak hidupku mungkin akan berakhir. Tidak ada orang yang memiliki pelatihan hati yang kokoh serta tidak takut apapun. Mereka berdua, pasti tidak ada yang bisa memecahkan rekor kita. Di kejauhan menara transformasi, para senior sekte Yuhua sedang berbincang. Ketenangan hati terhadap ketakutan, merupakan hati iblis yang paling menakutkan yang pernah mereka lihat dalam hidup. Selama aku memecahkan rekor lantai ke-6, aku akan menjadi orang pertama di sekte Yuhua hari ini. Pada saat itu, aku tidak hanya akan menjadi murid sekte dalam, tetapi juga dihargai oleh para senior perguruan serta menjadi murid tertutup sekte. Di lantai 6, Jiro penuh percaya diri. Dia menduga bahwa di antara para murid yang telah memasuki menara transformasi, selain dia, semua orang lain akan tereliminasi.
Alasan kepercayaan dirinya sangat sederhana, karena dia adalah murid sekte dalam nomor 1. Ketenangan hatiku pun kokoh dan tak kenal takut. Bahkan para tetua di sekte tidak berani pergi ke lantai 6 ini. Selain generasi pertama pendiri sekte, tidak ada yang bisa berhasil melanjutkan perjalanan. Saat suara Jiro terdengar, angin hitam mengepul ke seluruh langit dan bumi, disusul dengan lolongan 10.000 hantu saat mereka mendengarnya. Wuh! Sejumlah besar hantu dan setan melintasi langit dan bumi, membuat orang gemetar ketakutan dalam sekejap. Jiro sempat bergidik sesaat, tetapi dia menggertakkan gigi dan melangkah maju. Jensen juga mengalami pemandangan yang sama, membuat wajahnya tampak serius. Itu membuatku berpikir untuk mundur. Aku merasa sedikit lebih takut. Ini mungkin ujian terhadap ketakutanku. Jensen tahu rasa takut itu sangat sulit. Meskipun dia tahu bahwa semuanya palsu, tetap akan ketakutan. Rasanya seperti berjalan sendirian di kuburan hutan belantara. Jelas tidak ada apa-apa di sekitarnya, tetapi karena dia takut, dia akan merasa bahwa ada langkah kaki di belakangnya, atau seseorang sedang mengikutinya, sehingga menciptakan halusinasi pendengaran. Ini adalah efek negatif dari rasa takut. Takut apanya? Aku sudah sering mengalami hidup dan mati. Apa yang harus ditakutkan? Jika aku takut, aku bahkan tidak bisa melindungi istriku. Pada awalnya, aku takut Elena tidak bahagia. Selain itu, karena tidak membunuh Aidan, sehingga membuat Elena dan Veronica terlibat. Laki-laki tidak boleh takut pada apapun. Jensen sama seperti Jiro, maju selangkah. Ilusi di sekitarnya diam-diam berubah. Kali ini, langit berubah menjadi warna merah darah, bergulir dan mengalir, teriakan pembunuhan ada di mana-mana, darah mengalir ke sungai, dan mayat ada di mana-mana. Di sini, pembunuhannya sangat ganas seolah-olah seperti neraka. Suasana hatiku terpengaruh, tetapi semua ini palsu. Ki melihat, tunjukkan semua ini. Langkah Jensen masih tak terbendung, auranya menari liar. Di sisi lain, Jiro tidak begitu tangguh. Ketenangan hatinya terguncang. Meskipun bakatnya sangat bagus, tetapi selama berlatih kultivasi di sekte tersembunyi sepanjang tahun, dia belum mengalami kesulitan sebanyak Jensen. Begitu menghadapi kegagalan dan kesulitan yang lebih menakutkan, dia ketakutan. Dalam analisis terakhir, dialah yang tidak melarikan diri ke dunia manusia. Sementara Jensen, dia memang berasal dari dunia manusia. Aku adalah murid sekte luar nomor 1 di sekte Yuhua saat ini. Aku harus memecahkan rekor. Meskipun keraguan menyelimuti hatinya, Jiro masih mengambil langkah maju. Ilusi ketakutan kembali berubah. Ilusi yang muncul kali ini adalah orang yang telah mati di tangan mereka. Terlalu banyak membunuh di lantai kelima, maka umpan baliknya ada di lantai ini, bahkan lebih besar lagi. Meskipun Jiro tidak melarikan diri ke dunia manusia, tetapi persaingan di sekte tersembunyi sangat kejam. Dia telah membunuh banyak orang. Selain itu, ilusi yang telah dia bunuh di lantai kelima membanjirinya saat ini. Ketenangan hati Jiro lebih dari terguncang, bahkan hampir saja runtuh. Sementara Jensen, selain ilusi pembunuhan di lantai kelima, orang-orang di dunia sekuler yang telah dibunuh olehnya juga menerkam. Pergi dari sini. Namun, Jensen memiliki hati nurani yang bersih. Meskipun dia membunuh banyak orang, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa orang-orang yang dia bunuh adalah semua orang yang memang harus dibunuhnya. Terlalu banyak predator dan narkoba di luar negeri yang memperdagangkan ramuan gen. Jika tidak membunuh mereka, maka rakyat biasalah yang akan menderita. Meskipun aku telah membunuh banyak orang, tetapi aku juga telah menyelamatkan banyak orang. Sebab, aku adalah seorang dokter. Sebagai contohnya, semua orang yang kubunuh memiliki penyakit serius. Kalau tidak membunuh mereka, bagaimana penyakit itu bisa disembuhkan? Sembari berteriak membawa pedang di tangannya, ketakutan Jensen berangsur hilang. Pada saat ini, semua orang sedang menunggu hasilnya dengan sangat gugup di luar menara transformasi. Namun, tiba-tiba ada bayangan yang jatuh dari menara transformasi, yang mengagetkan semua orang. Ketika mereka melihat lebih dekat, wajah mereka berubah drastis. Jiro kalah dan gagal di lantai ke-6. Semua hanya terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa Jiro akan benar-benar gagal saat ini. Meskipun aku gagal, aku masih menjadi orang pertama di menara transformasi. Dan sekarang, Jiro bangkit dari tanah dengan wajah bangga.
Namun, ketika dia menatap ke arah menara transformasi, dia melihat bahwa lonceng di lantai 6 masih menyala, dan pupilnya langsung melebar. Dia bukanlah orang pertama. Masih ada orang di dalam menara transformasi itu. Berita itu seperti sambaran petir yang membuatnya sangat terpukul. Saat ini di lantai 6, Jensen berjalan maju dengan pedang di tangannya, dikelilingi oleh orang-orang dengan cakar yang tajam. Akan tetapi, Jensen tidak bisa mundur selangkah pun. Anehnya, orang-orang ini hendak menyerang Jensen, tetapi setelah mendekati Jensen dalam jarak 1 meter, mereka akhirnya lenyap dengan sendirinya. Jensen sama sekali tidak takut dengan mereka. Bruk! Dia melangkah keluar. Ilusi yang berada di sekitarnya akhirnya pecah seperti kaca. Di saat yang bersamaan, lonceng di lantai ke-7 menara transformasi berbunyi. Semua orang tahu bahwa Jensen memecahkan rekor Sekte Yuhua dan mencapai lantai ke-7. Jensen ini jelas-jelas berasal dari dunia sekuler yang tidak memiliki pelatihan hati, tetapi kenapa? Orang-orang dari dunia sekuler memiliki pelatihan hati di atas lain orang, ironis. Penatua Rin baru saja mengatakan bahwa Sekte Yuhua yang suci bukanlah sesuatu yang bisa dinilai oleh dunia sekuler. Sekarang di Sekte Yuhua tidak ada yang mencapai ke lantai ke-7, hanya ada Jensen yang melangkah paling tinggi. Memalukan. Suara itu dilontarkan, dengan kesan mengejek disertai rasa puas. Semua orang di Sekte Yuhua merasa dipermalukan, beberapa tetua merasa malu terhadap leluhurnya. Cecung kecil dari dunia sekuler menginjak kepala mereka, bukankah itu memalukan? Setelah lantai ke-6 selesai, ujian ketenangan hati yang tersisa tidaklah sulit. Jensen mungkin orang pertama dalam sejarah Sekte Yuhua yang mencapai lantai 9, tetapi mungkin agak sulit baginya. Yua bergumam pada dirinya sendiri, membawa kesan keterkejutan dalam suaranya. Elena dan Widya sangat bahagia. Mereka juga ikut senang atas keberhasilan Jensen. Lantai ke-7 adalah ujian ketenangan hati terhadap perasaan. Mereka yang bisa melewati ujian itu, maka harus menghapus semua belenggu. Di lantai ini, sebagian besar orang yang dikenal oleh Jensen muncul di matanya seperti Elena, kakak Natasha, kakek dan yang lainnya. Jika mereka ingin hidup di keabadian dan menjadi kultivator, orang-orang tersebut semua adalah beban. Ini adalah cara Sekte Yuhua mengajari murid-muridnya. Menyerahlah. Melihat di depannya, Jensen menggelengkan kepalanya dan pergi. Jika dia menghabisi orang-orang ini, maka dia tidak jauh beda dengan orang-orang Sekte Yuhua. Dia tidak tertarik untuk menjadi kultivator, tetapi bahkan jika dia melakukannya, tetap enggan untuk menghapus belenggu-belenggu ini. Pada saat yang sama, di pintu gerbang menara transformasi, muncul sesosok yaitu Jensen, jelas dia gagal. Bagaimana mungkin, setelah lantai ke-6, dikatakan ujiannya sangat sederhana, tetapi dia gagal. Orang-orang yang berkerumun semua terkejut. Ujian ketenangan hati yang tidak bisa dilewati orang lain, Jensen mudah untuk melewatinya dan menjadi yang pertama, tetapi ujian ketenangan hati yang menurut orang lain paling mudah, namun Jensen malah gagal. Ini membuat bingung semua orang. Benar saja. Yua tidak merasa aneh. Jensen datang dari jauh hanya untuk mencari istrinya, hal ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang menghargai cinta dan ketulusan. Dedikasi Sekte Yuhua untuk menghapus belenggu dan mempraktikkan ajaran ini, jelas bertentangan dengan Jensen. Lantai ke-7 adalah ujian ketenangan hati terhadap perasaan. Orang ini enggan menghapus belenggu, mungkin karena adik junior Elena. Sungguh pria yang tak tertandingi. Kalau ada pria yang memperlakukanku seperti ini, itu akan sepadan dengan kematianku. Sebagian besar suara dilontarkan. Ketika Elena mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan tawa. Ini jelas adalah suaminya. Sampai kapanpun, dirinya akan selalu menjadi hal yang terpenting di hati Jensen. Tentu saja, jika Elena sampai di lantai ke-7, dia merasa bahwa pilihannya sama dengan Jensen. Melihat Jensen berjalan mendekat, Winston sangat cemburu dan mengejek dengan sinis. Lantai 7 saja tidak bisa dilewati, benar-benar tidak berguna. Jika aku di lantai itu, pasti bisa melewatinya dengan mudah. Mendengar perkataan itu, Jensen tersenyum kecil dan berkata, ya, aku memang tidak berguna, bahkan tidak bisa melewati ke lantai ke-7, tetapi beberapa orang yang bahkan tidak bisa melewati lantai ke-6, bukankah mereka itu tidak berguna? Suaranya lumayan kencang, langsung mengundang banyak gelak tawa dari berbagai sekte.
Meskipun Jensen gagal, tidak bisa dipungkiri bahwa dia adalah yang tertinggi di antara para murid yang mengikuti ujian. Kehormatan ini tidak bisa dihapuskan. Yang paling penting adalah dia bukan dari sekte Yuhua, yang membuat murid-murid sekte Yuhua yang sombong itu merasa malu. Kamu! Winston penuh dengan kemarahan. Jalur Yu dan jalur Hua sekarang sudah usai, ada 10 orang yang lolos, yang mana 10 orang ini akan menjadi murid sekte dalam. Tapi, kalau ada salah satu dari 10 orang ini dapat masuk ke 3 besar di kompetisi besar berikutnya, maka mereka memiliki peluang untuk menjadi murid tertutup sekte. Suara Penatua Rain tiba-tiba menyela, dan matanya tertuju para Jensen. Jensen, perjanjianmu denganku adalah masuk di 3 besar. Kalau kamu tidak memiliki kekuatan untuk melindungi MU, semuanya tidak akan ada artinya. Terlepas dari apakah itu jalur Yu maupun jalur Hua, ini hanya dasar untuk penilaian peserta ujian, dan kompetisi adalah kekuatan dari ujian tersebut. Penatua Rain benar. Kompetisi adalah kuncinya. Kalau tidak, sama halnya dengan banyak gaya tetapi tanpa aksi. Jensen, kamu sekarang adalah orang pertama dalam 2 tingkat penilaian ujian. Kalau kamu kalah dariku, itu akan terlihat bagus. Winston yang sebelumnya dipermalukan dan sekarang tersenyum percaya diri. Preston memukul leher Jensen. Kebencian baru dan kebencian lama, kompetisi mulai terhitung. Tidak heran jika mereka begitu percaya diri. Sampai saat ini, Jensen masih belum menunjukkan tingkatan basis kultivasinya, sementara mereka sudah menjadi ranah celestial tingkat kedua. Di sisi lain, Jiro terus menatap Jensen dengan keengganan di dalam hatinya. Dia tidak pernah memperhatikan Jensen, sebab Jensen hanyalah orang dari dunia sekuler, tetapi ternyata dia kalah dari Jensen, yang membuatnya merasa sangat frustrasi. Kokohkan pelatihan hati, itu hanya beberapa kemunduran kecil. Kalau kamu meragukan dirimu sendiri, kamu akan benar-benar kalah. Kompetisi besar adalah saat di mana kamu akan menunjukkan kekuatanmu, beritahu lawanmu bahwa Jiro adalah orang pertama dari murid sekte luar. Kalau kamu bisa menyingkirkan Jensen setelah 3 besar, aku bisa menganggapmu sebagai murid tertutup sekte, menyalurkan ajaran dan sekte Yuhua akan reinkarnasi. Saat ini, ada suara samar-samar terdengar di telinga Jiro. Ketika melihat ke belakang, dia menemukan bahwa Penatua Rain yang berbicara. Hanya dengan mengalahkan Jensen, dia akan bisa menjadi murid tertutup sekte dari Penatua Rain? Rasa percaya diri yang ada di dalam hati Jiro melonjak tidak seperti biasanya. Tidak lama kemudian, kompetisi besar pun dimulai. Suasana di lapangan terbuka bahkan lebih menegangkan, sekarang adalah topik yang sesungguhnya. Tidak peduli seberapa kuat potensinya, seberapa kokoh pelatihan hati, tetapi jika tidak memiliki kemampuan kompetisi, semuanya adalah omong kosong. Dari 10 anak muda yang akan kompetisi, hanya 3 yang bisa menguasai dunia, dan sekte Yuhua akan tersenyum bangga. Untuk sementara waktu, ada banyak yang adu argumen. Beberapa orang optimis dengan Jiro, beberapa orang optimis dengan Winston dan ada beberapa juga optimis dengan Jensen. Tentu saja, Jensen kurang mendapatkan perhatian. Penyebabnya adalah pertama, Jensen bukanlah orang sekte tersembunyi, melainkan dari dunia Jianghu. Menghadapi status sekte tersembunyi yang tinggi, maka master dunia Jianghu itu hanya seperti manusia. Kedua, hanya sedikit orang yang benar-benar mengetahui kekuatan Jensen. Jensen pasti akan menang. Di antara yang lain, Elena adalah satu-satunya yang percaya kepada Jensen. Kak Elena, kamu sangat mempercayai Jensen. Jasmine berjalan seolah-olah dia akrab dengannya, pantas saja Jensen sangat mencintaimu. Hubungan kalian benar-benar sejalan. Elena sebenarnya berterima kasih kepada Jasmine. Lagi pula, kalau Jasmine tidak memberitahu, dia tidak tahu jika Jensen ada di sini. Dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku tidak sebaik yang kamu katakan, aku justru sudah berkali-kali mengecewakan Jensen. Sejak saat itu, apapun yang dilakukan atau dikatakan Jensen, aku percaya dan mendukungnya 100%. Tubuh Jasmine bergidik, baru setelah itu dia tahu bahwa Jensen dan Elena telah melalui pasang surut, tetapi setelah setiap pasang surut, hubungan antara keduanya akan lebih kuat lagi. Seketika, dia merasa iri pada Elena. Jika saja ada pria seperti itu yang mempercayainya, sungguh sangat disayangkan. Jensen, bisa dikatakan bahwa dia adalah pria baik yang tiada tandingan, tetapi dia memiliki banyak teman wanita yang mempercayainya. Bisa dikatakan bahwa dia seorang yang romantis,
tetapi cintanya yang begitu dalam sehingga dia melebihi 90% pria baik. Sungguh aneh. Ibu bos bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, 10 murid teratas sedang mengikuti upacara pengundian untuk menentukan pemenang atau yang kalah. Pemenang akan lolos ujian dan yang kalah akan tereliminasi. Jurus pengendalian sekte Yuhua kembali ditampilkan lagi, menara transformasi pun terlihat tenggelam ke dalam tanah, dan sebuah tempat pertandingan yang gelap muncul dari tanah. Pertempuran pertama adalah pertempuran antara murid sekte luar kelima dan keenam. Pertempuran ini tidak diragukan lagi, karena pertarungan antara naga dan harimau. Duar. Tempat pertandingan pertarungan antara kelompok bela diri segera dimulai. Pertarungannya pun akan dibagi sama rata. Jensen memperhatikan dengan penuh minat, dan pikiran aneh muncul di benaknya. Kekuatan orang-orang ini sebenarnya sangat besar, 2 kali lebih kuat dari pemimpin sekte pengemis. Kekuatan yang besar ini terutama berasal dari energi sejati mereka. Namun, pengalaman tempurnya lemah dan tidak sebanding dengan master dunia Jianghu. Tentu saja, satu kekuatan akan mengurangi 3 pertemuan. Energi sejati yang kuat berada di atas energi Ki guna menutupi kurangnya pengalaman bertarung. Tidak peduli seberapa tinggi seni bela diri, tetap saja takut pada pisau dapur. Yang terpenting, murid sekte tersembunyi ini hanyalah level terendah dari murid sekte luar, yang menunjukkan bahwa ada kesenjangan besar antara sekte tersembunyi dan dunia Jianghu. Saat ini, di antara 10 orang, hanya Jiro yang bisa menarik perhatian Jensen. Jiro ini penuh dengan energi sejati. Tentu saja sedikit menarik perhatiannya. Waktu berlalu dengan tenang. Tak lama kemudian, giliran Jensen yang bertarung. Lawannya adalah Golam, murid sekte luar terkuat peringkat ke-7. Golam, ranah celestial tingkat kedua, keterampilan bela diri yang telah mengembangkan sistem air, sangat sulit untuk dihadapi. Jensen bagus dalam ujian sebelumnya, tapi aku tidak tahu seberapa kuat dia. Aku khawatir dia tidak akan bisa menang. Wajar jika kalah. Lagi pula Jensen adalah orang dari dunia sekuler. Di sekitar tempat pertandingan, argumen mulai terdengar satu demi satu. Pada saat yang sama, sosok berpakaian jubah putih melayang turun di tempat pertandingan seperti awan. Aksi itu membuat banyak murid bertepuk tangan. Harus mengakui bahwa teknik gerakan seni bela diri Golam sangat mendalam. Jensen, ayo kemari dan selesaikan pertempuran ini lebih awal. Aku akan bersiap untuk pertempuran berikutnya. Setelah mendarat di tempat pertandingan, Golam berkata dengan acuh tak acuh. Jensen segera naik ke atas tempat pertandingan dan menatap Golam dengan main-main. Apakah kamu yakin bahwa kamu menang? Omong kosong, tentu ada alasan kenapa aku percaya diri. Aku tahu bahwa kamu mengalahkan Hevin, tetapi sayang sekali bahwa dia hanya murid sekte luar yang sepele. Selain itu, hasil ujianmu sebelumnya bagus, tetapi menurut penilaianku, paling-paling, kamu hanya teranceden tingkat akhir di dunia Jianghu. Kamu sama sekali bukan lawanku. Golam mendengus dengan dingin. Benarkah? Jensen tersenyum tipis, begini saja, tidak mudah bagimu untuk lulus ujian. Aku akan memberimu kesempatan, kalau bisa memukulku sekali saja, maka aku akan mengaku kalah. Sombong sekali, Golam adalah master ranah celestial tingkat kedua. Manusia biasa ini berniat hanya melayangkan satu pukulan saja, apakah dia punya kekuatan? Terjadi kegemparan di keramaian, Jensen terlalu kuat. Perlu diketahui, siapa yang tidak sombong jika berdiri di sini? Siapa yang tidak percaya diri melawan hanya dengan satu pukulan saja? Hahaha, gila. Kamu cukup gila, tapi juga membuatku ingin tertawa bodoh. Golam tertawa, dia memiliki energi sejati dari ranah celestial tingkat kedua. Dengan mengandalkan energi sejati tersebut, dia bisa mematahkan lengan Jensen. Jensen tidak repot-repot mengatakan lebih banyak, hanya dengan bergerak sedikit, dia langsung membantingnya dengan satu pukulan. Arogan? Dia tidak berpikir begitu. Ki melihat miliknya telah melihat energi sejati Golam sebelumnya, yang mana bahkan setengah lebih buruk darinya. Bahkan jika kamu ingin membawa adik junior Elena pergi, aku akan menghancurkan harga dirimu dan mempermalukanmu di depan adik junior Elena. Meskipun Golam enggan menghargai Jensen, dia berniat untuk membangun kekuatan, jadi dia langsung mengeluarkan serangan terkuatnya. Cermin air berlian. Sepasang tangannya terus bergerak.
Aura spiritual langit, bumi dan air melonjak ke depan, membentuk sebuah cermin setinggi hampir 5 meter di depannya. Cermin ini indah dan menakjubkan, memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengerikan. Jika ditempatkan di dunia sekuler, sekedar cermin ini saja sudah bisa menahan dampak dari bom. Cermin air berlian, makin besar areanya, makin dalam pula kultivasinya. Seseorang pernah berlatih seni bela diri ini, satu orang mampu melawan 100 orang tanpa kekalahan, bahkan mampu melawan cangkang tank. Mata pria tua berambut putih itu menyipit, diam-diam terkejut dengan kekuatan keterampilan bela diri Golem. Tak bergeming, Jensen pun datang dengan satu pukulan sederhana. Tanpa seni bela diri, makin sulit untuk melihat metode peningkatan. Akan tetapi, itu memberi rasa energi vital. Banyak orang yang terkejut. Untuk menghadapi keterampilan bela diri Golem, apakah Jensen berencana menggunakan serangan biasa? Ini terlalu percaya diri. Guk. Namun, ternyata pukulan yang tampaknya biasa itu seberat gunung. Cermin air berlian pun pecah dan berubah menjadi pecahan kaca yang tak terhitung jumlahnya, sementara tinjunya masih terus menghantam tubuh Golem, yang membuatnya memuntahkan seteguk darah, kemudian tergeletak di tanah dan tidak bisa bangun. Di sekeliling tempat pertandingan saat ini, bahkan suara jatuhnya jarum pun bisa terdengar. Satu gerakan pun tidak bisa Golem hentikan. Luar biasa. Masih belum mengaku kalah? Apakah kamu ingin mati? Di atas tempat pertandingan, Jensen mendekat ke depan Golem dan menginjaknya ke tanah lagi saat dia mencoba berdiri. Aksinya sederhana, tetapi penuh dengan kekuatan. Elena dan Jasmine, serta yang lainnya, menutup mulut karena terkejut. Begitu cepat. Kekuatan macam apa Jensen ini? Terutama ibu bos, dia bahkan lebih terkejut seolah-olah dia hampir tercekik. Sementara Golem, dia merasa seperti sedang tertindih oleh gunung besar. Ketika menyadari dirinya dipukuli oleh seseorang, dia merasa malu untuk menatap siapapun. Jika dia kalah dari Jiro, atau bahkan dari Preston dan yang lainnya, dia akan memaklumi. Tetapi, kebetulan sekali dia kalah dari manusia biasa, yang mana manusia biasa ini adalah suami adik junior Elena. Sekte Yuhua pasti akan sangat malu padanya. Kalau kamu memiliki kemampuan, angkat kakimu, aku akan memaklumimu untuk kalah. Golem meraung kesakitan. Kamu bahkan tidak bisa mematahkan tendanganku ini, dan kamu masih ingin terus bertarung denganku. Apa kamu bahkan tidak tahu di mana kamu kalah berturut-turut? Jensen memandang rendah tampak mengabaikan Golem, bahkan sangat bangga sehingga dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Perlu diketahui, dia bisa mengalahkan Golem hanya dengan satu pukulan, yang artinya Profound-Ki-nya 2 kali lebih kuat dari energi sejati milik Golem. Ini juga alasan mengapa Jensen enggan menggunakan kemampuan bela dirinya. Kamu terlihat seperti pecundang. Apakah kamu juga murid sekte tersembunyi? Beraninya sekte Yuhua membawa istriku? Jensen melanjutkan, aku akan memberimu 3 detik. Kalau kamu tidak mengakui kekalahan, aku akan menginjak kepalamu. Ucapannya begitu mendominasi sehingga tidak hanya menghancurkan Golem, tapi juga menginjak sekte Yuhua. Di sisi sekte Yuhua, banyak orang menggertakkan gigi karena marah, tapi mereka tidak bisa menyerang. Pada saat ini, Golem terus menggerakkan tubuhnya dan mendapati bahwa dia tidak bisa mendorong kaki Jensen. Dia bahkan lebih marah, tapi dia tidak punya pilihan selain berkata tanpa daya, aku mengaku kalah. Kemudian, dia merasa sangat malu. Sebelum pertempuran, dia begitu percaya diri dan siap untuk pertempuran berikutnya, tapi setelah pertempuran, dia tidak bisa menahan pukulan Jensen. Sungguh energi sejati yang mengerikan. Itu bisa mengalahkan 3 prajurit dengan 1 jurus. Jensen jelas seorang ranah celestial tingkat kedua. Aku tidak menyangka ada orang dunia sekuler yang berlatih kultivasi sampai pada tingkatan bela diri ini dan masih sangat muda. Semua master sekte menyipitkan mata ke Jensen dan tahu bagaimana Jensen menang. Ranah celestial tingkat kedua. Sayangnya, Golem belum lama naik ke ranah celestial tingkat kedua. Kalau tidak, Jensen tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Ya, keterampilan bela diri Golem adalah kelebihannya, tapi Jensen sama sekali tidak memiliki keterampilan bela diri. Baik Winston maupun Preston tersenyum meremehkan. Mereka melihat Jensen bisa menang karena mengandalkan energi sejati agar dia lebih kuat. Meskipun mereka juga terkejut dengan energi sejati Jensen, tapi kekuatan mereka tidak melebihi energi sejati. Orang-orang terus menebak-nebak dan lambat laun mengetahui kekuatan Jensen.
Ranah celestial tingkat kedua. Sangat jarang bagi seorang pemuda biasa untuk memiliki basis kultivasi seperti itu. Mungkin inilah alasan mengapa Jensen berani datang ke sekte tersembunyi untuk mencari istri. Ketika 10 orang bertarung, ada 5 orang maju dan 5 orang ini kembali bertarung kembali setelah mengambil undian. Tidak diragukan lagi bahwa pertempuran antara 5 orang akan lebih intens dari sebelumnya. Dan kelima orang tersebut adalah Jiro, Winston, Preston, Jensen dan Arlan. Jiro, Winston dan lainnya tidak kaget dengan kenaikan tingkat mereka, tapi Jensen, itu sungguh mengejutkan orang. Memikirkan ujian yang belum lama ini dilaksanakan, orang-orang sekte Yuhua merasa malu. Sejak awal, mereka mengira Jensen tidak pantas menjadi suami Elena, tapi sekarang, dia mendapat peringkat pertama dalam ujian dan bahkan berhasil masuk 5 besar. Master sekte tersembunyi yang arogan bukanlah tandingan manusia, itu sangat memalukan. Ini makin menarik. Aku benar-benar menantikan seberapa tinggi dia bisa terbang. Tidak mudah untuk tersenyum penuh semangat. Yang paling dia suka tonton adalah cerita serangan balik semacam ini. Melihat penatua Rain lagi, wajahnya sangat khusyuk dan dia merasakan tekanan yang sangat besar. Jika Jensen memenangkan satu pertandingan lagi, Elena akan pergi bersama Jensen. Bukan ini yang ingin dia lihat. Dalam 5 pertandingan berikutnya, upacara pengundian diadakan lagi dan lawan segera muncul. Babak pertama adalah Jiro melawan Preston. Babak kedua adalah Winston melawan Jensen. Sisanya, Arlan melakukan undian untuk memilih lawannya di babak selanjutnya. Wow, luar biasa, Jiro melawan Preston. Juara pertama dan ketiga, pertempuran ini pasti luar biasa. Kudengar Winston sudah lama mengejar adik junior Elena. Dia sudah menyelidiki adik junior Elena dengan sangat baik. Dalam pertarungan ini, Winston pasti akan mengalahkan Jensen dan memenangkan hati adik junior Elena. Orang-orang sangat menantikan hasilnya. Babak pertama segera dimulai juga, Jiro melawan Preston. Juara ketiga tetap juara ketiga. Kamu akan selalu berada di bawah kakiku. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Jiro berjalan menuju panggung bela diri selangkah demi selangkah. Dia tampak mendominasi. Dalam ujian sebelumnya, Jensen yang menjadi pusat perhatian membuat kepercayaan dirinya hancur. Namun, sekarang dia muncul seperti harimau yang sedang tidur dan akhirnya terbangun. Menang atau kalah, kamu akan tahu setelah bertarung. Aku akan memaksamu untuk melakukan yang terbaik. Preston tak bergeming, semangat juangnya bergejolak dan dia yakin tak lebih lemah dari Jiro. Jiro menggelengkan kepalanya dengan menghina, selama ini, hanya ada satu orang yang menjadi perhatianku. Dia adalah Jensen dan orang lain semuanya sampah. Preston merasa mual seperti habis makan lalat. Jiro juga mengatakan bahwa dia tidak sebaik Jensen. Bagaimana dia bisa menelan amarahnya? Orang-orang pun terkejut. Mereka tidak menyangka Jiro akan menyanjung Jensen, yang tentunya itu membuat status Jensen naik dalam sekejap. Orang-orang di sekte Yuhua menjadi makin marah. Jiro tidak takut pada sesama murid, tapi dia takut pada orang luar. Penghinaan itu hanya membuat mereka tidak mempunyai tempat untuk melampiaskan. Kamu akan kalah dalam 10 jurus. Ayo mulai. Momentum seluruh tubuh Jiro meningkat gila-gilaan, dan seluruh panggung bela diri bergerak karena itu. Di sisi lain, Preston menyipitkan matanya. Dia punya firasat bahwa Jiro seperti bom yang terus menyimpan kekuatan. Begitu meledak, dia pasti tidak akan bisa menghentikannya. Jadi, dia harus mengalahkan Jiro saat kekuatan Chi-nya mencapai puncaknya. Sing! Preston bergerak. Keterampilan seni bela dirinya luar biasa, membuat banyak orang terkesiap. Preston sangat kuat dengan seluruh kekuatannya. Di kejauhan, Jensen memandang panggung bela diri dengan acuh tak acuh dan mendapati keduanya sama-sama berada di basis kultivasi ranah celestial tingkat ketiga. Energi sejati mereka seperti lautan. Pada awalnya, dia tidak tahu banyak tentang kekuatan sekte tersembunyi, tapi dia memiliki penilaian kasar tentang pertarungan pertama sebelumnya. Dan dia juga seharusnya berada di ranah celestial tingkat ketiga atau bahkan harus lebih kuat. Tentu saja kepiawaian bela diri aneh Jiro mengejutkan Jensen. Makin dia diserang, makin kuat kekuatan Ki. Jika terus seperti ini, Preston pasti akan kalah. Kultivasi Jiro adalah pukulan Raja Murka. Makin marah kultivasinya, makin menakutkan kekuatannya. Di samping itu, Elena menjelaskan.
Tatapan Jensen membeku. Itu memang seni bela diri yang aneh. Tidak heran orang-orang ini memandang rendah dunia persilatan. Seni bela diri memang luar biasa. Boom! 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 Tak lama kemudian, setelah 10 jurus, Preston dikalahkan. Dengan wajah dingin, Jiro tidak mengalahkan Preston secara tiba-tiba, tapi dia menunggu pertarungan antara Winston dan Jensen. Jensen! Elena menoleh untuk melihat Jensen. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menahannya pada akhirnya. Dia tahu bahwa lebih baik baginya untuk mempercayai Jensen tanpa syarat sekarang. Melihat Elena tidak mengatakan apa-apa, Jensen merasa hangat di hatinya. Dia berkata dengan ringan, "Jangan khawatir. Ini hanya Winston. Aku ingin dia kalah dalam 3 jurus." Meskipun suaranya tidak keras, sekarang sudah waktunya untuk bertarung. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatapnya yang menyebabkan dia mendengar kalimat itu. Banyak orang tercengang, Jensen ini terlalu percaya diri. Di kejauhan, wajah Winston menjadi murung. 3 jurus akan membuatnya kalah? Dia terlalu meremehkan Winston. "Aku percaya padamu." Elena mengabaikan pikiran semua orang dan menatap wajah prianya. Dia sontak menangkupnya dan mencium pipinya dengan lembut. Mereka berdua adalah suami istri, jadi wajar jika melakukan tindakan intim seperti itu. Namun, sekte Yuhua meledak-ledak. Adik junior mereka benar-benar berinisiatif untuk mencium manusia fana itu? Sialan! Winston menatap Dewi dalam mimpinya dengan tatapan kosong. Hatinya terasa seperti disayat-sayat. Penatua Rin menghela napas panjang. Elena mencium Jensen di depan umum dan itu sudah menunjukkan sikap Elena. Namun, dia hanya tidak bisa mengerti mengapa Elena rela menyerahkan segalanya dan mengikuti pria seperti itu ketika dia diperlakukan dengan sangat baik di sekte Yuhua dan memiliki masa depan yang cerah. Wanita adalah hewan sentimental. Seharusnya mereka tertipu dengan kata-kata manis sampah itu. Penatua Rin juga tahu bahwa wanita yang jatuh cinta itu buta dan hanya kenyataan yang bisa memberinya pelajaran. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa hubungan antara Elena dan Jensen bukanlah dorongan hati, tetapi hasil dari cobaan dan kesulitan yang berulang. Sesaat kemudian, Jensen dan Winston muncul di panggung bela diri. Suasana mencekam memenuhi atmosfer. Tatapan mereka tenang dan mereka diam-diam saling memandang, seperti percikan api tak terlihat yang bertabrakan di udara. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, suara di sekitar mereka seperti ombak. Winston memang dikenal berada di ranah celestial tingkat kedua, tapi dalam pertarungan sebelumnya menunjukkan bahwa dia berada di ranah celestial tingkat ketiga. Apalagi dengan keterampilan bela dirinya. Jensen jelas bukan tandingannya. Jensen adalah praktisi seni bela diri di dunia Jianghu. Sudah sangat bagus dia melatih energi kinya ke ranah celestial tingkat kedua. Tapi dia tidak mempunyai keterampilan bela diri, Jadi, Jensen akan kalah. Tidak ada yang menganggap tinggi Jensen, terutama karena Winston menduduki peringkat kedua di sekte luar. Sebelumnya, Jensen mampu mengalahkan Golam, tapi Golam sama sekali tidak sebanding dengan Winston. Jensen, menjadi pria baik-baik tidak bisa, malah menjadi menantu pecundang. Kamu bahkan tidak bermartabat. Seorang pria yang tidak bermartabat, hari ini aku akan mengalahkan MU sampai berlutut. Saat ini, Winston akhirnya berbicara. Menantu pecundang. Ada keributan di sekeliling. Banyak orang tidak tahu tentang masa lalu Elena. Mereka tidak menyangka suaminya adalah menantu yang tidak mempunyai uang. Ini sangat memalukan. Sekalipun mereka berasal dari sekte tersembunyi, tapi mereka tahu bahwa menantu yang tidak punya uang itu tidak bermartabat. Misalnya, dia harus dimarahi seluruh keluarga, membasuh kaki istrinya dan menjalankan tugas untuk ibu mertuanya dari waktu ke waktu. Tidak peduli seberapa baik dia melakukannya, keluarganya akan menampar wajahnya kapanpun mereka mau dan menggertaknya tanpa dasar. Inilah kesedihan menantu yang tidak mempunyai uang. Winston, kamu omong kosong. Mendengar itu, Elena sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia merasa kasihan pada Jensen. Namun, Jensen juga sudah terbiasa. Dia terkejut Winston bahkan mengetahui asal-usul Elena. Dia berkata dengan acuh tak acuh, memang kenapa kalau aku menantu pecundang? Apakah kamu tidak puas? Memalukan.
Kamu masih bermulut pedas sebagai menantu yang tidak mempunyai uang. Kamu sudah membuat semua pria malu. Winston menggelengkan kepalanya dengan jijik. Lupakan saja, aku tidak punya hal untuk dibicarakan kepada seorang brengsek sepertimu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa menantu yang tak mempunyai uang akan diinjak-injak oleh semua orang. Itu tergantung apakah kamu memiliki kekuatan untuk menginjaknya. Jensen mengangguk ringan. Kalau kamu kalah, aku akan bertanya apakah kamu bisa main-main dengan menantumu. Haha, kamu tidak memenuhi syarat. Paling-paling, kamu bisa membiarkanku menggunakan 60% dari kekuatanku. Lawanku adalah Jiro. Sambil tertawa terbahak-bahak, Winston melambaikan tangan kanannya dan menunjukkan senjatanya, yaitu tombak panjang berwarna ungu. Itu adalah tombak guntur ungu. Jensen melirik tombak dan tahu bahwa tombak itu luar biasa. Dia juga mencabut pedang bayangan dan menginjaknya, lalu menembakkannya ke arah Winston. Aku sudah bilang akan mengalahkanmu dengan 3 jurus. Kamu harus menghargai kesempatan ini. Menantu sampah yang tidak mempunyai uang. Itu hanya kamu saja. Winston juga melemparkan tombaknya ke arah Jensen. Serangan tombak ini seperti bambu yang patah, seperti menembus langit. Boom! Panggung bela diri retak, memperlihatkan retakan yang disebabkan oleh tombak guntur ungu. Kerumunan di sekitarnya gempar. Mereka bertanya-tanya dalam hati mereka, bisakah Jensen menerima serangan ini? Orang harus tahu bahwa saat Jensen mengalahkan Golam, dia hanya berada di ranah celestial tingkat kedua. Namun, energi sejati dari Winston sudah berada di ranah celestial tingkat ketiga. Tang! Saat berikutnya, pedang bertabrakan dengan tombak, menyebabkan 4 embusan angin kencang. Winston mencibir dan ingin mengalahkan Jensen dengan 1 jurus, tapi pada saat ini, dia menyadari tombak guntur ungu seperti ditekan oleh gunung yang berat. Tubuh tombak itu bengkok. Pedang Jensen seberat gunung. Bukankah Jensen berada di ranah celestial tingkat kedua? Pergi. Saat itu, Jensen berteriak. Aura hitam yang ganas mengalir ke pedang bayangan dan membuat pedang itu sebesar lautan. Di bawah kekuatan ini, tubuh Winston tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang ke belakang. Baru setelah 100 meter jauhnya dia menstabilkan tubuhnya dan wajahnya ganas. Sayang sekali dia kalah dari Jensen di babak pertama. Ternyata kamu bukan ranah celestial tingkat kedua, tapi ranah celestial tingkat ketiga. Aku rasa kamu pasti telah memakan beberapa harta langka di langit dan bumi. Kalau tidak, orang biasa tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Dia menatap Jensen dengan dingin, dan mata Winston berkilat dingin. Jensen sebenarnya adalah ranah celestial tingkat ketiga. Terlalu mengerikan. Dia berasal dari dunia sekuler. Ada ledakan keras di tempat yang sunyi. Murid sekte luar sekte Yuhua terlalu malu untuk melihat diri mereka sendiri. Mereka lebih unggul satu sama lain. Meskipun Jensen telah mengalahkan mereka 2 kali di ujian sebelumnya, tapi mereka masih percaya diri. Namun, sekarang mereka tahu bahwa dia berada di ranah celestial tingkat ketiga. Dengan ini, dia telah melebihi 90% murid sekte luar mereka. Dengan basis budidaya ini, mereka masih begitu sombong. Kecuali mereka tidak tahu malu. Meskipun kamu berada di ranah celestial tingkat ketiga, tapi manusia adalah manusia. Aku akan membiarkanmu melihat bagaimana keterampilan bela diri sekte tersembunyi. Winston tidak mau dipermalukan. Dia menendang tombak guntur ungu di tangannya dan tombak itu terangkat. Dia menyentuh badan tombak itu dengan tangan kanannya. Tombak itu seolah hidup kembali. Ular listrik melonjak ke permukaan dan sangat mengejutkan. Winston tidak mau dipermalukan. Dia menendang tombak guntur ungu di tangannya dan tombak itu terangkat. Dia menyentuh badan tombak itu dengan tangan kanannya. Tombak itu seolah hidup kembali. Ular listrik melonjak ke permukaan dan sangat mengejutkan. Jurus tombak petir daun. Winston benar-benar menggunakannya. Orang-orang terkesiap kaget karena Winston mampu mengungguli sekte luar di tempat kedua. Tentu saja dia memiliki kemampuannya sendiri, dan keahliannya adalah keterampilan seni tombak bela diri dengan guntur. Meski Jensen memiliki basis kultivasi ranah celestial tingkat ketiga, seni bela dirinya sama dengan seni bela diri dunia sekuler. Dia takut akan kalah kali ini. Di kejauhan, Preston mencibir, seni bela diri di dunia Jianghu semuanya kasar, kecuali keterampilan bela diri sekte tersembunyi yang membawa kekuatan angin, api, guntur, batu dan lain-lain. Jensen,
Aku akan melihat bagaimana kamu menghadapinya. Jensen juga sedang melihat tombak itu saat ini. Dia bisa menyadari ada kekuatan guntur dan petir. Ini seharusnya menjadi perbedaan terbesar antara keterampilan bela diri dan seni bela diri. Tidak peduli seberapa kuat seni bela diri, guntur dan petir tidak bisa lahir begitu saja. Ini berarti Tai Chi Jensen tidak berguna. Teknik pedang cepat Tai Chi juga lumayan, tapi itu harus ditekan. Hanya pukulan amarah naga. Pada saat yang sama, tombak Winston muncul di depannya, seolah-olah dewa guntur yang datang. Tombaknya berubah menjadi guntur di awan gelap di langit dan memporak-porandakan sudut panggung bela diri seperti kolam guntur. Melihat ini, Jensen mundur. Winston terus menodongkan tombak di depannya dan mengikuti dari dekat. Kekuatan sejatinya meningkat. Aku, Winston, putra Nelsi yang abadi dari sekte tersembunyi. Sedari kecil aku rajin berlatih. Sumber kultivasiku tidak ada habisnya. Hanya dengan cara ini aku bisa berdiri di atas 10.000 murid sekte luar. Memangnya siapa kamu? Menantu pecundang. Ku beritahu, aku mengejar adik junior Elena. Kalau kamu bijaksana, tinggalkan adik junior Elena. Kalau tidak, aku akan menombakmu tanpa ampun. Winston mengaum. Pedang bayangan Jensen terus bertabrakan dengan tombak tersebut. Namun, dia dikejutkan oleh kekuatan yang dahsyat itu. Oleh karena itu, dia melepaskan pedangnya dan berhenti, lalu dia memulai pukulan amarah naga. Jensen, kamu tidak menghindar. Aku tidak bisa menghindar. Aku harus bertarung. Sayangnya, tidak bisa menang jika tidak memiliki tingkatan bela diri dan keterampilan bela diri. Pertempuran ini, Jensen akan habis. Orang-orang berbisik. Boom! Tombak dan pedang itu saling bertabrakan dan suaranya memekakkan telinga. Banyak orang menatap dengan mata terbelalak. Di mata mereka, tombak guntur Winston sangat menakutkan dan mendatangkan malapetaka pada segalanya. Namun, kekalahan Jensen tidak muncul dalam imajinasi mereka. Lihatlah, sekeliling Jensen telah menjadi ilusi, seperti pantulan di atas air. Seseorang tiba-tiba berseru. Bukan pantulan airnya, tapi getarannya. Udaranya terkena gelombang kejut. Master dari berbagai sekte menemukan sesuatu. Itu adalah keterampilan bela diri udara gelombang kejut. Keterampilan bela diri macam apa ini? Tampaknya tingkatan bela diri Jensen tidak rendah, tapi bahkan keterampilan bela dirinya juga tidak lemah. Kekuatan aneh datang dengan kekuatan yang mendominasi dan akan menghancurkan segalanya. Pertama-tama, Winston merasa tombaknya bergetar. Lalu, tulangnya bergetar. Rasa sakitnya tajam. Seolah-olah seseorang memukul tulang lengannya dengan palu. Ah! Winston menjerit kesakitan. Tombak panjang di tangannya jatuh ke tanah dan tangan kanannya tergantung di pinggangnya. Orang lain tidak bisa melihat apa-apa, tetapi hanya dia yang tahu bahwa tulang lengan kanannya semuanya patah. Dia menyerang dengan tombak. Jika dia menyerang dengan telapak tangannya, mungkin sebagian besar tulangnya akan hancur. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah itu keterampilan bela diri? Tombak Winston jatuh dan tidak bergerak. Sepertinya dia kalah. Itu terlalu cepat, kan? Dia kalah dalam 2 jurus. Banyak orang meribukan hal ini dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Winston. Mereka ingin melihat keinginan Winston untuk bertarung lagi. Namun, hanya ada keseriusan, ketakutan dan bahkan depresi di wajah Winston. Apakah dia benar-benar kalah? Dibandingkan dengan kekacauan Winston, Jensen terlihat jauh lebih tenang. Dia berjalan dengan dingin, kamu tidak memiliki keterampilan bela diri. Mendengar ini, wajah Winston menjadi muram. Dia sudah menggertak Jensen karena tidak memiliki keterampilan bela diri, tapi siapa yang tahu jika Jensen benar-benar memiliki keterampilan bela diri dan lebih kuat darinya. Dia telah mengalahkannya dengan 2 jurus. Sekarang, beraninya dia mentertawakan Jensen karena tidak memiliki keterampilan bela diri? Jensen berteriak dingin lagi, sekarang, aku akan bertanya kepadamu. Apakah kamu bisa mengganggu menantu tak punya uang? Winston menggertakkan giginya dengan erat. Di awal pertarungan, dia telah menyebut Jensen sebagai menantu yang tidak memiliki uang. Dia membenci Jensen dan berpikir bahwa dia tidak pantas mendapatkan adik junior Elena. Tapi sekarang dia kalah. Jika dia terus memukulnya, mungkin juga tulangnya akan hancur. Dia tidak ingin menjawab sekarang, karena Jensen memang lebih kuat darinya.
Aku tidak bisa mengganggu menantu tak punya uang. Memikirkan hal ini, Winston menghela napas. Ya Tuhan, Kak Winston mengakui kekalahannya. Ada keributan di sekte Yuhua. Winston adalah murid sekte luar peringkat kedua. Dia tampan dan berbakat. Dia sudah lama menyukai adik junior Elena. Hari ini, dia sengaja menginjak Jensen agar terlihat menonjol di depan adik junior Elena. Namun, pada akhirnya, dia dipaksa Jensen untuk menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Ini adalah keuntungan memiliki kepalan tangan besar. Jika kamu tidak bisa menerimanya, aku akan memukulmu. Kalau kamu tidak mampu menyinggung perasaannya, maka jangan lakukan itu. Kalau kamu tidak bisa menerimanya, kamu bisa menjadi menantu yang tak mempunyai uang. Jensen menggelengkan kepalanya dan berbalik pergi. Melihat Jensen, banyak orang yang merasa itu sangat tidak nyata. Di antara mereka, Preston merasakan emosi yang paling dalam. Diketahui bahwa kekuatan Winston berada di atas kekuatannya, tapi Winston telah kalah. Artinya jarak antara dia dan Jensen makin besar. Memikirkan kesombongannya di depan Jensen, Preston menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia tidak mampu untuk menyinggung menantu tak punya uang ini. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mata Penatuarin berbinar dan tak sempat bereaksi atas hasil yang ada di hadapannya. Kini Jensen sudah menduduki peringkat keempat. Dan yang belum bertarung adalah Jiro, Preston dan Arlan. Selama dia memenangkan salah satu dari mereka, Jensen akan bisa masuk 3 besar. Sesuai kesepakatan, Jensen bisa membawa Elena pergi saat memasuki 3 besar. Melihat lawan yang tersisa. Selain Jiro, siapa yang memiliki peluang menang melawan Jensen? Penatuarin, kamu tidak perlu khawatir. Jiro bisa menang. Pukulan Raja Murka Jiro makin hebat ketika dia bertarung. Dia bahkan bisa membunuh seorang pejuang di ranah celestial tingkat keempat. Seorang pria tua botak di sampingnya berkata. Penatuarin akhirnya menghela napas lega. Dia sangat tahu tentang kekuatan Jiro. Jiro selalu menjadi murid sekte luar nomor 1. Winston mungkin juga bukan tandingan Jiro. Jensen pasti tidak bisa menang. Pertarungan terus berlanjut. Namun, entah mengapa, orang-orang sudah kehilangan semangat mereka dan sangat menantikan pertempuran antara Jiro dan Jensen. Hal yang aneh jika Winston kalah, tapi kalau dipikir-pikir, Jensen bukan hanya berada di ranah celestial tingkat ketiga tapi juga memiliki keterampilan bela diri yang kuat. Keterampilan bela diri itu sangat aneh. Kalau tebakanku benar, dengan keterampilan bela diri ini, dia tidak terkalahkan di ranah celestial tingkat ketiga. Apakah Jensen ini benar-benar berasal dari dunia sekuler? Banyak orang merenungkan pertarungan sebelumnya. Ketika mereka tiba-tiba menoleh ke belakang, mereka menyadari bahwa sebenarnya yang paling mengerikan adalah Jensen. Pada saat ini, Elena juga menatap Jensen dengan heran. Meskipun dia tahu bahwa suaminya sangat cakap, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Winston dengan 2 jurus. Apa yang terjadi pada Jensen selama dia tidak ada? Setelah menunggu beberapa saat, pertarungan pertama telah menarik perhatian banyak orang. Orang-orang di sekitar panggung bela diri sangat bersemangat. Pertempuran terkuat dari murid sekte luar telah dimulai, sangat mendebarkan. Aku tidak tahu apakah Jiro akan menang atau Jensen yang akan menang. Pokoknya, Jensen terlihat sangat menakutkan sekarang dan bisa membuat orang terkejut, tapi mungkin agak sulit untuk menang melawan Jiro. Ya, pukulan Raja Murka Jiro adalah keterampilan bela diri tingkat 3. Dia adalah master yang bisa bertarung melawan ranah celestial tingkat keempat. Ketika orang-orang sedang berbicara, mereka melihat Jiro berdiri di panggung bela diri. Dengan kekuatan energi yang terpancar, dia melambai ke arah Jensen. Kemarilah. Sudah kubilang di antara para murid ujian kali ini, hanya kamu yang menarik perhatianku. Tapi itu saja. Kamu masih bukan tandinganku. Setelah mengatakan itu, dengan tangan di belakang, Jiro yakin bisa mengendalikan segalanya. Pertempuran terakhir ini terkait dengan apakah dia bisa menjadi murid terakhir atau tidak. Kekuatan energi tidak bisa melemah. Apakah kamu sekte tersembunyi suka menyombongkan diri? Jensen tersenyum tipis, tapi dia tidak memandang rendah Jiro. Jiro memang sangat kuat. Padahal, orang-orang yang ditemuinya hari ini tidaklah lemah, mereka semua berada di dunia Jianghu. Masing-masing dari mereka adalah pendiri sekte. Jika bukan karena teknik kaisar manusia Jensen, dia mungkin tidak bisa bangkit sampai saat ini. Haha, aku tentu punya alasan untuk mengatakannya.
Pertama, meskipun kamu berada di ranah celestial tingkat ketiga, aku sebenarnya sudah berada di ranah celestial tingkat keempat. Kedua, keterampilan bela diriku, pukulan Raja Murka, tidak dapat dihentikan di ranah celestial tingkat ketiga. Baik basis kultivasi maupun keterampilan bela diriku melampaui kamu. Bagaimana kamu bisa menang? Jiro berkata dengan ringan. Kata-katanya sangat tenang, tapi di telinga semua orang, itu seperti guntur. Dalam pertarungan sebelumnya, Jiro telah mengungkapkan itu adalah ranah celestial tingkat ketiga. Apakah dia menyembunyikan tingkatan bela dirinya? Tidak perlu dibicarakan lagi untuk pukulan Raja Murka. Tidak semua orang bisa keterampilan bela diri ini. Jika tidak bisa mengendalikan amarah atau jika dia tidak marah, dia tidak bisa kultivasi sama sekali. Jensen 1 poin lebih lemah dalam basis kultivasi dan keterampilan bela diri. Jensen benar-benar tidak bisa menang. Mengalahkan Winston seharusnya menjadi batas Jensen. Banyak orang yang sudah berkomentar di dalam hati mereka. Penatua Rin dan yang lainnya tersenyum penuh percaya diri. Saat ini, Jensen tidak mengatakan apapun dan perlahan berjalan naik ke panggung bela diri. Pada saat ini, dia pasti akan menang. Semuanya untuk Elena. Langkahnya mantap seperti gunung dan sungai, serta langit biru dan awan putih, membuat banyak orang linglung. Saat dipikirkan, suatu saat, di mata mereka orang biasa di dunia sekuler juga mencapai tingkat seperti itu. Meskipun Jensen tidak bisa menang melawan kemurkaan hari ini, tapi masa depan Jensen tidak terbatas. Setelah pertarungan ini, pasti ada sekte tersembunyi yang akan memberinya undangan. Sekte tersembunyi itu sombong dan memandang rendah dunia seperti cecunguk kecil. Namun, itu juga tergantung siapa lawannya. Jika itu orang seperti Jensen, maka dia sudah masuk ke dalam lingkaran sekte tersembunyi. Itu patut diperhatikan. Jensen, kamu selalu menang, dan keinginanmu untuk berlatih kultivasi terlalu kuat. Hanya jika kamu kalah, keinginanmu untuk berlatih kultivasi akan memiliki celah, dan orang yang menyebabkan celah ini adalah aku. Melihat Jensen di atas panggung, Jiro meraung, kekuatan sejatinya meletus. Panggung bela diri terkena gelombang kejut dan gelombang tak kasat mata membumbung ke angkasa. Pukulan Raja Murka, itu bukanlah keterampilan unik sekte Yuhua. Itu berasal dari orang tua yang marah. Saat ini orang tua yang marah itu pergi dari Huaxia ke luar negeri. Penguasa klan vampir dan prajurit istana suci semuanya dibuat seperti ayam dan anjing. Setelah orang tua yang marah itu meninggal, aku mengambil alih warisannya. Ada kemarahan di langit dan bumi dan manusia biasa ketakutan. Boom! Boom! Dengan suara Jiro, gelombang panas melonjak ke seluruh tubuhnya, sangat kuat. Banyak orang seolah-olah telah melihat para dewa murka. Kemarahan juga semacam kekuatan. Itu bisa menghancurkan langit dan bumi. Makin marah seseorang, makin kuat dia. Begitu dia meledak, seperti akan menghancurkan langit dan bumi. Kemarahan ini memang luar biasa. Mata Jensen berkilat. Di matanya, rambut panjang Jiro berkibar dan bajunya bergoyang. Ada gelombang udara tak kasat mata yang melindunginya, seolah dia akan membakar segalanya. Itu pasti amarah. Murka, aku tidak bisa mengendalikannya saat ini. Aku hanya bisa menggunakan waktu untuk bersiap. Kamu hanya memiliki 10 peluang. Setelah kamu menggunakan 10 jurus, amarahku akan mencapai titik ledakan, dan aku akan menghalangi dan membunuh dewa kematian. Jiro berkata dengan suara yang bermartabat. Menarik, aku akan mencoba membuatmu marah. Jensen berteriak dingin, dengan pedang bayangan di tangannya. Dia menebas ke bawah dengan merendahkan. Dalam serangan ini, Jensen telah mengerahkan sejumlah besar Profound Ki yang seperti tebasan sang raja. Boom! Boom! Dengan ledakan keras, yang mengejutkan semua orang, Jiro masih berdiri di sana, aman dan sehat. Kemarahan di sekitarnya bahkan lebih besar, seperti tornado. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Makin dia diserang, makin marah dia, dan makin kuat kekuatannya. Orang-orang berseru, terutama Preston. Dia baru saja bertarung dengan Jiro. Dia terus menggelengkan kepalanya dan berkata, Jensen, kamu tidak akan pernah menang. Jiro tidak terkalahkan. Kata-katanya memang berwibawa, dan semua orang percaya bahwa Jiro tidak terkalahkan. Ini adalah kemarahan? Ini memang misterius, coba lagi. Wajah Jensen tenang, jarum perak muncul di tangannya dan dia terus melambaikannya.
Keterampilan bela diri Jiro terlihat seperti monster genetik, tapi lebih kuat dari itu. Untungnya, dia sudah melakukan kontak dengan metode pertarungan yang kuat dan tak kenal takut ini, jadi dia mencoba menyegel titik akupunturnya dengan jarum perak. Ting! 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 Namun, itu tidak berhasil, yang membuat Jiro makin marah. Haha, aku tak terkalahkan. Jiro tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan suara menakutkan, tapi kekuatan seranganmu memang lebih kuat dari Preston dan yang lainnya. Sayangnya, makin kuat seranganmu, makin cepat amarahku muncul. Setelah menyerap seranganmu, amarahku bisa melipat gandakan kekuatannya. Ayo, lakukan yang terbaik. Jiro, saat ini baru jurus kedua. Jangan terlalu percaya diri. Jensen menembaknya dengan sekuat tenaga lagi. Masih tidak mau menyerah? Jensen sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang. Melihat adegan itu, banyak orang menggelengkan kepalanya, karena mereka pikir Jensen melakukan hal yang sia-sia. Boom! Boom! Jurus ketiga. Jurus keempat. Serangan Jensen makin mengerikan. Pada jurus ketujuh, dia menggunakan pukulan amarah naga. Tingkat pertama, bumi berguncang. Ketika tinjunya mendarat di Jiro, wajahnya berubah drastis dan dia merasa semua sumsumnya bergetar. Tingkat kedua, darah keluar. Darah di tubuh Jiro mendidih dan hampir keluar. Tingkat ketiga, tulangnya bergetar. Pukulan ini lebih dahsyat dari pertarungan sebelumnya dengan Winston. Udara di antara keduanya berlanjut ke gelombang kejut dan membentuk bayangan ilusi. Luar biasa. Tak terhitung banyaknya orang yang menatap. Mereka tidak menyangka Jensen akan meledak dengan keterampilan bela diri yang begitu kuat dalam jurus ke-9 ini. Siapapun tidak akan percaya bahwa orang ini adalah manusia biasa di dunia seluler. Boom! Boom! Sebuah lubang besar muncul di panggung bela diri, yang menggemparkan. Jika ada tank di sini, itu mungkin akan hancur berkeping-keping. Hahaha! Tiba-tiba terdengar tawa yang keras, udara gelombang kejut berangsur-angsur menyebar dan tubuh Jiro muncul. Sudut mulutnya berdarah, tapi kekuatan energi meningkat. Meskipun dia terluka, amarahnya lebih kental dan amarahnya juga melindungi sumsum, darah dan tulangnya. Jika dia ingin mendapatkan pukulan, itu seperti meminum stimulan. Pernahkah kamu melihat orang yang mengonsumsi stimulan merasakan sakit? Pada saat yang sama, Jensen melayang ke belakang dan sedikit mengernyit. Kemarahan sangat sulit untuk diatasi. Dia berhenti menyerang dan itu membuat banyak orang berpikir bahwa Jensen harus menyerah. Namun, meskipun dia masih bangga dengan kekalahannya, terutama gelombang kejut terakhir, tapi dia sejak awal sudah mengejutkan Sekte Yuhua. Makin dia melawan, makin marah Jiro. Dia tertawa dan berkata, jurus ke-9. Kamu masih punya kesempatan untuk menggunakannya. Selanjutnya, kamu harus menanggung amarahku. Satu jurus sudah cukup. Jensen mengerahkan Profonkinya yang tersisa dan membakar api yang di tubuhnya. Setelah bertarung dengan Jiro, Jensen lebih mengetahui kekuatannya sendiri. Jiro berada di ranah celestial tingkat keempat. Dia tidak punya harapan untuk menang. Satu jurus sudah cukup? Banyak orang mendengar suara Jensen dan merasa bingung. Apakah Jensen akan menyerah? Atau apakah dia ingin berjuang dengan sekuat tenaga? Pukulan Raja Murkamu didasarkan pada kemarahan. Aku akan memberimu sentuhan api lagi. Api diam-diam muncul di telapak tangan Jensen, berputar dan membara. Dia menahan kobaran api itu dan menembakkannya ke arah Jiro. Lihat, ada api di tangan Jensen. Nyala api juga terlihat oleh banyak orang dan mereka terus berteriak. Nyala api di telapak tangan Jensen makin membesar dan perlahan menyebar ke seluruh lengannya. Dari jauh itu terlihat sangat indah. Keterampilan bela diri macam apa ini? Orang-orang itu heran. Mereka tidak menyangka Jensen bisa menguasai dua macam keterampilan bela diri. Pasti itu trik kecil bermain api. Ada banyak metode di sekte tersembunyi. Ada telapak api, tinju tiga api dan lain-lain. Penatuarin mendengus dengan jijik. Dibandingkan dengan api, keterampilan bela diri gelombang kejut Jensen bahkan lebih misterius. Apakah kamu mempunyai kartu yang kamu sembunyikan? Sayangnya, itu hanya perjuangan yang mematikan. Jiro juga melihat mereka dengan senyum menghina di wajahnya. Dia tidak peduli sama sekali. Dia tidak tahu berapa banyak keterampilan bela diri yang dia pernah lihat. Api yang
Jensen makin dekat dengan Jiro, tetapi pada saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi oleh api. Dia seperti dewa api yang turun ke bumi. Dengan tinjunya di belakangnya, nyala api yang terbungkus telah mencapai ketinggian lebih dari 1 meter, dia melemparkan pukulan, seolah-olah dia sedang memegang tombak api. Boom! Boom! Pukulan ini mengguncang bumi, seperti mengaduk angin dan awan. Semua orang tercengang. Keterampilan bela diri macam apa ini? Api benar-benar muncul di seluruh tubuhnya. Tidak ada yang pernah melihat keterampilan bela diri yang begitu aneh. Ini bukan keterampilan bela diri. Itu adalah api yang salah satu dari 3 aliran cakra api di tubuh manusia. Ya Tuhan! Dia benar-benar mengeluarkan kultivasi api samadhi. Banyak master akhirnya menemukan sesuatu. Ada 3 jenis api dalam tubuh manusia yang juga disebut api samadhi dan api yang dibagi menjadi api batu, api kayu dan api udara. Itu semua melambangkan roh tubuh manusia. Makin kuat ketiga api itu, makin tak terkalahkan mereka. Jika mereka dapat dikendalikan, surga akan menjadi alami dan umat manusia tidak akan melakukan apa-apa. Misalnya api yang, jangan bilang murid sekte luar dan sekte tersembunyi, bahkan para tetua sekte tersembunyi tidak bisa berlatih kultivasi ini. Betapa geniusnya Jensen. Prestasi masa depannya pasti akan luar biasa. Api macam apa ini? Tidak peduli seberapa sulit Jiro untuk mempertahankan kesombongannya, di matanya, bola api yang membakarnya itu penuh dengan aura kuno dan luar biasa. Boom! Boom! Tinju api itu mendarat di tubuh Jiro dan melahapnya. Seolah-olah matahari terik terbit di panggung bela diri. Dan suara memekakan telinga itu berlangsung selama 5 menit penuh. Yang paling menakutkan adalah bahkan jika api membakar sangat besar, orang-orang di dekatnya tidak dapat merasakan suhunya sama sekali. Sebaliknya, panggung bela diri meleleh seperti air. Gulp! Alun-alun sunyi, hanya terdengar suara orang menelan ludah. Mereka semua menebak siapa yang akan menang. Apakah Jiro yang telah bertahan 10 jurus, amarahnya mencapai titik kritis, dan kekuatannya untuk menghancurkan segalanya? Ataukah nyala api Jensen lebih kuat? Tiba-tiba, langkah kaki terdengar, sosok kekar muncul di depan mata semua orang dan api di sekitarnya berangsur-angsur meredup. Jiro, dia sudah bertahan selama 10 jurus. Dia akan menang. Seseorang menatap pria itu dan berteriak dengan penuh semangat. Semua orang tahu bahwa makin banyak serangan yang diterima pukulan Raja Murka Jiro, makin kuat serangannya. Selama dia menahan 10 jurus dan kehilangan kesabaran, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat ini, Jiro masih berdiri. Jelas sekali bahwa dia telah menang dan kemudian semuanya akan terpecahkan. Bagus, bagus. Jensen gagal. Penatua Rin merasa lega. Tadinya dia benar-benar takut. Untunglah di saat kritis itu, Jiro menghentikannya. Dan hasilnya tidak perlu dikhawatirkan lagi. Jensen pasti kalah. Makin kuat seranganku, aku akan makin marah. Aku tidak menyangka kamu benar-benar berani menambah api kemarahanku. Jiro menghela napas berat dan menatap Jensen dengan serius. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan mengacungkan jempolnya. Aku, Jiro, sangat mengagumi api MU. Grup. Begitu dia selesai berbicara, Jiro jatuh. Awalnya semua orang mengira Jiro bisa selamat dari 10 jurus, tapi mereka tidak tahu bahwa api yang Jensen tidak hanya melukai Jiro, tapi juga menghancurkan amarahnya dan membakar semuanya. Faktanya, Jiro sedari awal sudah kalah, tapi dia tidak langsung jatuh. Dan napas itu karena dia mengagumi Jensen. Jensen adalah orang pertama dari dunia sekuler yang memiliki tingkatan bela diri lebih rendah darinya dan bisa mengalahkannya. Jiro kalah. Semua orang terlihat konyol. Master Ranah Celestial tingkat keempat juga dikalahkan oleh Jensen. Tahun ini, Jensen menjadi kuda hitam terbesar dalam ujian Sekte Yuhua. Yang paling ironis adalah Jensen bukan anggota Sekte Yuhua. Dia di sini untuk berpartisipasi dalam ujian atas nama istrinya. Dia bahkan berkata datang ujian untuk bersenang-senang. Semua orang terkejut. Adegan ini seperti ilusi dan tidak nyata. Luar biasa. Saat berikutnya, semua orang menatap Jensen. Awalnya, Jensen terlihat seperti orang rendahan dari dunia sekuler. Namun, sekarang dia menunjukkan sikap elegan sebagai orang yang kuat, seperti kembalinya raja. Penatua Rin, bolehkah aku membawa istriku pergi sekarang?
Saat itu, terdengar suara tenang Jensen. Dia bertanya pada Penatua Rain di depan semua orang. Pertanyaannya menyebabkan banyak orang bereaksi. Sebelum penilaian, Penatua Rain membual. Selama Jensen masuk 3 besar, dia bisa membawa Elena pergi. Sekarang bukan hanya 3 besar, tetapi juga juara dari semua murid sekte Yuhua dan sekte luar. Hasilnya seperti tamparan keras, yang membuat wajah Penatua Rain muram dan marah. Terlebih lagi, itu membuat sekte Yuhua itu makin malu. Pada saat ini, wajah Penatua Rain memang terlihat sangat jelek. Dia merasa Jensen menyeret Elena sejak awal, tapi Jensen membantahnya. Sekte Yuhua memang seperti itu. Bagaimana bisa menyeretnya? Sekarang, hasilnya membuktikan jika Jensen benar. Sekte Yuhua memang seperti ini. Penatua Rain, semua orang dapat mendengar apa yang kamu katakan. Kamu tidak melanggar janjimu, kan? Suara mengejek tiba-tiba terdengar. Itu adalah Yua dari Gunung Shu. Dia menatap Jensen lagi dan berkata, anak muda, apakah kamu tertarik untuk bergabung denganku di Gunung Shu? Mendengar ini, semua orang melotot dan bereaksi satu demi satu. Anak muda, bergabunglah dengan Paviliun Hijau. Datanglah ke Paviliun Awan Mengalir. Aku akan menerimamu sebagai muridku. Banyak orang berteriak seolah-olah mereka sedang merampok beberapa harta karun. Kekuatan yang ditunjukkan Jensen seperti api yang sudah menggerakkan banyak orang. Generasi muda seperti itu bisa dibina secara utuh sebagai murid sekte di masa depan. Melihat ini, sekte Yuhua dan yang lainnya sangat malu. Mereka bilang tidak layak dan satu persatu bilang dia orang biasa dari dunia sekuler, tapi di mata orang lain, mereka bersaing untuk itu. Kamu bisa membawa Elena pergi. Penatua Rain pun berteriak, setelah itu dia terlihat malu. Tamparan ini, dia memukul wajahnya sendiri. Namun, kata-katanya dengan cepat berubah. Jensen, bukan maksudku memisahkan MU dengan istrimu. Aku hanya berpikir bahwa Elena memiliki bakat yang bagus. Lebih baik dia tinggal di sekte Yuhua untuk berlatih kultivasi. Tentu saja, aku berjanji padamu bahwa kamu dapat masuk dan meninggalkan sekte Yuhua tanpa syarat dan melihat istrimu kapan saja. Bagaimana menurutmu? Begitu ucapannya terdengar, para master dari semua sekte mengutuknya terus-menerus. Melihat semua orang sangat ingin menerima dia sebagai murid, Penatua Rain segera menawarkan undangan ke Jensen. Betapa tidak tahu malu. Tadi dia sangat arogan, tapi sekarang dia seperti anak anjing. Apalagi banyak yang sudah menebak niat Penatua Rain, selama Elena ada di sana, mereka tidak takut Jensen tidak akan tinggal di sekte Yuhua. Penatua Rain, betapa tidak tahu malunya kamu. Kamu merebut seorang murid wanita dan mendapatkan kembali menantu mulia. Kamu adalah sampah sekte tersembunyi. Mau tak mau Yua mengumpat. Dia sudah lama menyukai Jensen, tapi Jensen direnggut oleh Penatua Rain di tengah jalan. Penatua Rain menjawab dengan tatapan pura-pura, kami sekte Yuhua tidak berniat merekrut Jensen. Aku hanya tidak ingin mengubur bakat Elena. Ah. Awalnya, kamu tidak mengatakan seperti itu. Hidungmu bahkan lebih tinggi dari langit. Lumpuh, apakah kamu seekor anjing? Mereka bahkan lebih marah. Ibu Bos dan Jasmine saling memandang. Adegan di depan mereka berada di luar imajinasi mereka. Sekte Yuhua telah mencuri si jenius Elena, dan sekarang mereka ingin mencuri suami Elena? Hasil ini adalah pembalikan besar. Elena, bagaimana menurutmu? Jensen menatap Elena dan bertanya. Bahkan, dia juga tahu bahwa lebih baik Elena tinggal di sekte Yuhua. Selain itu, meskipun Penatua Rain jahat, dia benar-benar baik pada Elena. Namun, dia tidak ingin pergi dengan cara yang sama seperti keluarga Miller, jadi dia membawa Elena dengan paksa. Jensen, kamu yang memutuskan. Elena menyerahkan pilihan kepada Jensen. Jensen merenung sejenak dan mengangguk, karena kamu memuja Penatua Rain sebagai gurumu, maka Elena akan tinggal di sekte Yuhua untuk berlatih kultivasi. Tapi aku punya syarat. Aku dapat mengunjungi Elena kapan saja. Penatua Rain sangat gembira dan sering mengangguk. Yakinlah, mulai sekarang, kamu juga setengah orang sekte Yuhua. Persetan. Orang-orang yang dipimpin oleh Yua mengutuk dengan marah, kalimat tak tahu malu ini hampir memenuhi area. Tapi mereka tidak punya pilihan sama sekali. Jensen, jenius kecil ini, telah memilih sekte Yuhua. Apalagi yang bisa mereka lakukan?
hanya bisa berkata bahwa sekte Yuhua itu sangat licik hingga menyatu dengan kaki tebal Elena. Elena, bagus sekali. Penatua Rin tersenyum seperti bunga saat dia menatap Elena dengan wajah penuh keriput. Itu tidak membuang waktunya untuk mencintai Elena dan tidak mengecewakannya. Pertarungan ujian sekte dalam telah usai. Sayang sekali. Tapi Jensen ini benar-benar mirip dengannya. Melihat sosok Jensen pergi, mata Yua berbinar. Malam itu, Jensen menginap di sekte Yuhua dan menginap di rumah kecil Elena. Banyak orang yang menganggapnya tidak adil, mereka iri dengan Jensen. Namun, Penatua Rin mengatakan bahwa mereka adalah pasangan, jadi satu kata bisa menghentikan banyak orang untuk berbicara. Namun, orang-orang seperti Winston dan Preston masih belum bisa berdamai, mereka mungkin tidak bisa tidur semalaman.